Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas buku yang saya review. Untuk judulnya, yaitu adalah Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Untuk penulis dari buku ini adalah Yuval Noah Harari. ISBN-nya yaitu 978 1784 70393 6. Penerbitnya yaitu adalah Harvill Sefer. Untuk tahun terbitnya yaitu 2016. Untuk urutan cetakannya yaitu yang kedua. Dan tebal buku ini adalah 513 halaman. Baiklah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa-apa saja isi dari buku Homo Deus ini. Jadi teman-teman, buku ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 part yang tiap pembahasannya itu tidak jauh berbeda. Untuk bagian 1 atau part 1 buku ini membahas tentang Homo sapiens menaklukkan dunia. Yang dimana pada buku ini disebutkan bahwa manusia itu mulai menyadari segala sesuatu itu sebagai sebuah algoritma, yang dimana algoritma sendiri itu merupakan rangkaian kode yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya itu adalah jika kita ingin membuat kue, maka algoritmanya itu memerlukan rangkaian langkah-langkah seperti mencampur bahan, mengaduk, mencetak, dan juga memanggang. Dalam buku ini, dunia itu dianggap sebagai sebuah algoritma yang bisa dikuasai manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkan dunia. Manusia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya itu kemudian menjadi sombong dan juga mendominasi dunia. Bahkan seperti yang digambarkan penulis dalam buku ini, manusia saat ini merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih adidaya dibandingkan Tuhan. Ketika doa dan puji-pujian dianggap belum tentu memberikan secara nyata yang berwujud materi apapun yang diinginkan oleh manusia. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi menjanjikan suatu kepastian hasil yang tidak terlepas dampaknya terhadap dunia atau manusia itu sendiri. Dalam buku ini juga penulis juga menjabarkan pengembangan senjata biologis dan juga senjata data yang dikembangkan untuk mengontrol dunia, konspirasi atau bukan. Yuval Harari juga menjabarkan logika persenjataan ini secara masuk akal. Nah, untuk bagian 2 atau part 2 buku ini itu membahas tentang Homo sapiens memberikan makna bagi dunia, yang dimana penulis menjabarkan bahwa humanisme atau manusia itu menyembah manusia lain. Yang menjadi pokok pembahasan dalam bagian buku yang kedua ini adalah dunia sebenarnya itu tidak memiliki makna. Manusialah yang memberikan makna sehingga kita ada di dunia yang kita kenal saat ini. Satu analogi ketika Yuval Harari itu menyamakan Firaun dengan Elvis Presley, yang bagaimana manusia dulu itu memuji Firaun bagaikan Tuhan, melakukan apa yang disuruh oleh Firaun, bahkan memujanya ketika dia sudah wafat atau meninggal. Pemujaan berlebihan manusia terhadap manusia lain itu memberikan makna tertentu bagi si pemuja. Bahkan aktivitas hidup dan pilihan-pilihan manusia itu ditentukan oleh Tuhannya. Ternyata ribuan tahun setelah Firaun, manusia itu masih melakukan hal yang kurang lebih sama dengan pemujaan terhadap bintang pop, idola, ataupun tokoh politik kesayangannya. Teknologi dan media sosial saat ini bahkan memungkinkan manusia itu untuk mengikuti gerak-gerik idolanya setiap saat. Kedokteran abad ke-20 itu bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran abad ke-21 ini bertujuan untuk memperbaharui orang sehat. Kita sebagai orang tua bisa saja memiliki prinsip dan menolak atau memberikan suplemen untuk membuat anak kita menjadi lebih pintar, bahkan jenius. Namun apa yang terjadi ketika anak lain itu menjadi jenius karena diberikan suplemen itu dan anak kita tertinggal?
Buku ini menjabarkan bahwa gambaran hipotesis situasi tersebut memungkinkan tidak lama lagi bisa terjadi di dunia kita sekarang ini. Intinya, manusia sekarang ini berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terhebat, teratas, terdepan, dan bagaimanapun caranya. Selain pembaharuan terhadap manusia, teknologi juga memberikan kemungkinan tak terbatas pada pengembangan artificial intelligence atau disingkat dengan AI, yang dimana artificial intelligence ini digambarkan sebagai pedang bermata dua, yang dimana manusia itu diharapkan untuk tetap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Namun dari hari ke hari hal ini akan terasa makin sulit untuk dilakukan. Di saat manusia makin terlena karena kemudahan teknologi, apa yang dipelajari tidak lain itu adalah data yang kita berikan kepada komputer, tablet, smartphone yang secara global terhubung melalui keajaiban internet. Algoritma individu yang unik itu membuat kita itu semakin bebas untuk mengakses apapun, sadar tidak sadar, suka ataupun kita tidak suka. Untuk bagian ketiga atau part 3 buku Homo Deus ini membahas tentang Homo sapiens yang kehilangan kendali. Di dalam buku ini dituliskan bahwa sebenarnya sudah bisa diduga ketika manusia itu memilih mengedepankan teknologi dan juga mengesampingkan norma dan etika, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Bagian buku yang ketiga ini memberikan gambaran tentang penulis tentang bagaimana kiranya kekacauan dan hilangnya kendali itu bisa terjadi. Dalam buku ini dijabarkan juga bahwa gambaran hipotesis situasi tersebut mungkin tidak lama lagi bisa terjadi di dunia kita yang sekarang ini. Intinya yaitu adalah manusia yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terdepan, terhebat dengan apapun caranya. Pada akhir buku ini dijabarkan bahwa ramalan si penulis atau Harari bahwa manusia sedang menuju kehancurannya sendiri, yang dimana manusialah yang akan menjadi sumber kehancuran manusia yang lainnya. Tentunya seperti sifat ramalan, kebenaran ramalan ini ditentukan oleh sikap manusia saat ini. Baiklah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan atau menyampaikan hasil pembahasan ataupun analisis saya mengenai buku yang saya review, yaitu buku Homo Deus. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah yang dikaji. Buku yang ditulis oleh Yuval ini menceritakan tentang kepercayaan yang dianut manusia pada zaman dahulu, yang dimana manusia pada zaman dulu itu diceritakan mempercayai dewa-dewa. Mereka itu mempercayai dewa sebagai orang yang paling sakti. Buku ini juga menceritakan tentang kejadian-kejadian besar yang ada pada zaman dahulu, revolusi-revolusi kepercayaan yang ada pada masa lampau. Dan buku ini juga membahas tentang ringkasan sejarah dari umat manusia. Untuk bagian yang kedua itu adalah permasalahan yang dikaji. Adapun dalam buku ini, penulis itu membahas tentang kepercayaan yang ada sejak zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Penulis menceritakan tentang dewa yang ada pada zaman dahulu, yang dimana dewa itu dianggap sebagai Tuhan mereka atau orang yang paling mulia. Dalam buku ini diceritakan bahwa dewa itu melaksanakan bisnis. Dalam buku ini juga penulis membahas tentang roh, iblis, peri yang merupakan makhluk terlemah. Dalam buku ini juga diceritakan bahwa untuk memahami masa depan kita itu, kita perlu memahami bagaimana cerita Kristus, Prancis, Evil yang begitu banyak memperoleh kekuatan. Untuk analisis yang ketiga itu adalah kajian teori yang digunakan, yang dimana dalam penyusunan buku ini penulis itu menggunakan kuantitatif, yang dimana penulis itu mencari data dengan membaca beberapa buku yang berbeda dan yang berkaitan atau relevan dengan sejarah kehidupan manusia. Dan dari situlah penulis itu mendapatkan data yang relevan dan juga bagus dan menyusunnya dalam sebuah buku.
yaitu buku Homo Deus. Buku-buku yang digunakan untuk mencari data biasanya merupakan buku hasil penelitian secara langsung oleh orang yang menulis buku tersebut. Penulis buku Homo Deus ini juga mendapatkan data dari pendapat-pendapat ahli tentang masalah yang penulis bahas dalam buku ini. Selanjutnya itu adalah metode yang digunakan. Dalam mencari sumber informasi untuk menyusun buku ini, penulis yaitu Yuval Noah Harari itu menggunakan metode wawancara dan juga observasi, yang dimana dia mencari informasinya dengan melakukan wawancara terhadap beberapa ahli dan melakukan penelitian secara langsung. Dia juga mendapatkan informasi dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang melakukan observasi dan juga wawancara. Bagian analisis yang selanjutnya itu adalah tentang kelebihan dan juga kekurangan dari buku Homo Deus. Yang pertama itu adalah tentang kelebihan dari buku ini. Adapun kelebihan dari buku Homo Deus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelebihan buku ini adalah banyak memberikan istilah-istilah baru dalam pendidikan sekarang ini. Yang kedua itu adalah menurut saya setelah kita membaca buku ini, kita akan semakin bertambah wawasan tentang kemanusiaan dan masa depan seperti yang dibahas dalam buku ini. Dan yang ketiga itu adalah menjelaskan secara terperinci tentang sejarah kehidupan manusia di masa lampau, sehingga kita dapat mengetahui tentang sejarah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau. Untuk yang kedua itu adalah tentang kekurangan dari buku yang saya review. Jadi kekurangan dari buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dalam buku ini masih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang susah dipahami oleh pembaca, sehingga mengurangi minat pembaca dalam membaca buku ini. Yang kedua itu adalah menurut saya cover yang digunakan dalam buku ini kurang menarik, dan warna dari cover buku ini juga terlalu gelap, sehingga membuat pembaca kurang menarik untuk membaca buku Homo Deus ini. Dan yang terakhir itu adalah dalam buku Homo Deus ini tidak menyertakan gambar yang membantu pembaca untuk dapat cepat memahami isi dari buku Homo Deus ini.